mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, Adi Saputra, Mbak Murni, Mbak Nana Nasiro, Mbak Zakia Tunisa, Mas Syahri Rondoni. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semuanya tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gerak harmonis sederhana. Oke, anak-anak bisa mengamati di depan ada slide PowerPoint, itu ada gerak harmonis sederhana. Jadi gerak harmonis sederhana ini itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi mengapa sih Bu kita belajar tentang gerak harmonis sederhana? Apakah ada manfaatnya Bu? Pasti kan kita adalah pertanyaan seperti itu ya kan? Iya benar kan? Nah dari itu makanya gerak harmonis sederhana ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi terkadang anak-anak mungkin tidak mengetahui atau tidak paham tentang gerak harmonis sederhana itu apa. Maka dari itu kita akan belajar tentang gerak harmonis sederhana. Jadi mungkin anak-anak juga ada terbesit pertanyaan, lalu apa sih Bu gerak harmonis sederhana itu apa di kehidupan kita sehari-hari? Nah maka dari itu hari ini kita akan belajar bersama-sama mengulas materi gerak harmonis sederhana. Maka dari itu anak-anak, Ibu harapkan anak-anak bisa fokus, bisa tenang, bisa semangat dalam pembelajaran kali ini. Karena manfaat pembelajaran kali ini tuh banyak sekali. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu mendefinisikan gerak harmonis sederhana itu sendiri. Oke, yang kedua, peserta didik itu diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga itu diharapkan peserta didik mampu memahami penerapan gerak harmonis sederhana itu sendiri. Oke, langsung saja ya ke yang pertama, definisi gerak harmonis sederhana. Oke, Ibu langsung ke slide dulu. Oke, jadi definisi gerak harmonis sederhana, kalian bisa coba amati di slide ini bahwa gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran setiap sekonnya itu selalu konstan. Jadi di sini yang kita tekankan di sini adalah gerak bolak-balik benda yang melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran dan benda dalam setiap sekon selalu konstan. Lalu bagaimana sih Bu? Apa sih Bu? Saya belum mengetahui itu gimana caranya. Oke, Ibu jelaskan ya tentang definisi GHS itu sendiri agar kalian lebih memahaminya. Jadi Ibu gambarkan terlebih dahulu. Ini adalah bandul. Oke, di sini itu kan gerak harmonis sederhana atau GHS itu kan gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu. Kalian pasti bingung, titik kesetimbangan itu apa sih Bu? Gitu kan. Nah, titik kesetimbangan itu titik yang ada di tengah-tengah ini, itu setimbangan. Nah, benda ini itu kan ditarik ke sini kan melalui titik kesetimbangan seperti ini, ditarik ke sini. Nah setelah ditarik ke sini lalu benda kan akan dilepaskan, nah akan melaju ke sini. Jadi nanti ini arahnya itu bolak balik. Nah ini itu sebagai definisi gerak harmonis sederhana yang Ibu jelaskan di bandul ini. Ini bandul ya, definisi bandul. Nah, ada lagi di pegas. Di pegas. Pegas ini juga termasuk dalam gerak harmonis sederhana. Jadi, pegas kalian juga sudah mengetahui
nanti kan akan ke bawah kembali, jadi seret-seret gitu kan nanti jalannya. Nah itu namanya gerak bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan. Nah titik kesetimbangan itu titik yang di tengah ini, seperti itu anak-anak. Sampai sini mungkin anak-anak sudah paham ya? Oke, bagus, sudah pada paham. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yang kedua tentang hubungan gaya dan getaran itu sendiri. Jadi gaya ini itu adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi suatu benda. Oke, di sini sudah ada tulisannya, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi suatu benda. Dan kalau gerak atau gerak ya itu adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda karena adanya gaya. Jadi gerak ini itu akibat dari gaya. Oke, Ibu contohkan ya teman-teman. Oke, ini kalian tahu ini apa? Oke, benar, penggaris. Benar, ini adalah penggaris. Ibu akan contohkan hubungan antara gaya dan getaran dari penggaris ini atau gaya dan gerak. Oke, jadi coba perhatikan ya anak-anak ini penggaris ini. Jika ibu tarik dorong ke bawah, nah ibu lepaskan. Nah ini akan apa? Coba ya, akan terjadi seperti apa? Bergerak. Oke, bergerak, bagus. Ada lagi? Bergetar, ya bagus, benar, bergetar. Jadi jika penggaris ini ibu kasih gaya ke bawah, lalu ibu lepaskan, penggaris ini akan bergerak atau akan bergetar karena akibat gaya itu sendiri. Jadi gaya itu kan tarikan atau dorongan kan ke bawah. Lalu kita hentakan ke atas, itu akan bergetar. Oke. Untuk selanjutnya itu ada contoh lagi. Itu misal meja, ibu dorong meja ini. Nah, ibu contohkan ibu dorong meja ini atau ibu itu akan merubah posisi. Jadi gaya yang ibu berikan, nah, kan akan merubah posisi benda ini sendiri. Jadi itu ada hubungan antara gaya dan getaran atau gerak itu sendiri. Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada contoh hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi ibu sudah contohkan berbagai macam bentuk aplikasinya, akan tetapi mungkin ada yang kurang. Nah, di sini itu ada beberapa contoh atau yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi contohnya mendorong kursi atau mendorong meja yang kita lakukan. Mungkin kalian nggak mengetahui itu gaya dan gerakan yang berhubungan gitu kan. Dan ada lagi seperti main juga-jukit. Di sini ada yang udah pernah kan main juga-jukit? Waktu TK mungkin, ada yang pernah waktu SD mungkin ada juga-jukit, pernah kan? Oke, pernah, bagus kalau pernah. Kan di sini kalau juga-jukit kan jadi gini, misal saya misalkan ya, misal Mas Syahrir di sebelah kanan juga-jukit. Lalu di sebelah kirinya ada Mas Abi misal, dan bermain juga-jukit. Misal Mas Syahrir mendorong ke bawah juga-jukitnya gini. Lah mesti kan nanti Mas Abi itu ke atas. Nah nanti sebaliknya, kalau Mas Abi ke bawah, Mas Syahrir ke atas. Itu namanya berhubungan antara gaya dan gerak seperti itu. Dan ada lagi mungkin di sini ada yang suka main bola. Ya, mesti pada suka main bola. Nah, bola kan diam. Kalau kita tendang, itu kan akan bergerak. Nah, itu juga ada hubungannya antara gaya dan gerak itu sendiri. Oke, ada lagi tarik tambang. Oke, pasti kalau 17-an atau kelas meeting di sekolah kita kan juga ada kan kayak tarik tambang seperti itu. Benar kan, Mbak? Iya, benar. Jadi, kalau seperti itu kan itu juga namanya hubungan antara gaya dan gerakan itu sendiri. Oke, ada lagi di
sini kan kalian pasti pernah lah melihat traktor di sawah, di perkebunan, ya kan? Pernah kan? Pasti pernah. Nah itu tuh ada pegasnya. Jadi kalau pegas itu berjalan, traktor itu juga akan berjalan seperti itu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang terakhir, oke. Penerapan gaya harmonis sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di sini. Ini ada yang pertama itu pendulum. Mungkin anak-anak bingung, pendulum itu apa sih, Bu? Nah, pendulum itu ini itu pendulum. Jadi pendulum itu di jam dinding pada masa dahulu seperti itu. Itu juga termasuk gerak harmonis sederhana. Yang Ibu sudah gambarkan di sana juga itu termasuk bandul atau pendulum seperti itu arah geraknya. Dan untuk yang kedua ada ayunan. Pasti di sini anak juga sering main ayunan. Nah, ayunan itu kan jalannya itu gimana? Ada yang tahu arah geraknya ayunan? Arah geraknya ayunan. Oh iya, bagus, maju mundur ya, benar. Ada lagi yang tahu? Oh iya, bagus. Depan belakang, Bu. Iya, bagus, depan belakang. Jadi yang namanya ayunan ini itu maju mundur atau depan belakang. Jadi seperti ini ya. Nah, ini juga kan namanya penerapan gerak harmonis sederhana. Oke, lanjut langsung ke stop pegas mobil. Ini juga masuk ya ke gerak harmonis sederhana karena di sini ada pegasnya. Jadi penerapan GHS di sini itu ada di ayunan dan ada di pegas. Dan ada alat musik juga, gitar. Yang suka main gitar ini alat petiknya itu juga termasuk gerak harmonis sederhana. Pembelajaran pada hari ini kita cukupkan ya sampai segini aja ya. Mungkin dari anak-anak yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, apakah semuanya sudah paham? Oke, baik, kalau sudah paham, kalian pintar-pintar, baik-baik, bagus kalau sudah paham. Tapi jika nanti di rumah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti japri ke ibu atau temui langsung ibu, bisa nanti ditanyakan apa yang kurang dipahami. Oke, kita simpulkan bersama-sama ya pembelajaran pada hari ini. Ada yang ingin membantu menyimpulkan? Oke, Mbak Murni? Oh ya, bagus. Jadi kesimpulan pada hari ini itu adalah kita memahami definisi gerak harmonis sederhana atau GHS. Nah, definisi ini itu adalah gerak bolak-balik pada suatu benda yang melintasi atau melalui titik kesetimbangan tertentu yang memperoleh getaran atau gerakannya itu selalu konstan dalam setiap detiknya. Ya, bagus. Dan dalam kehidupan sehari-hari itu ada pendulum, ada pegas, ada tadi ayunan, dan ada alat musik. Oke, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Ibu rasa cukup. Semoga dapat bermanfaat kita semua. Tetap semangat dalam belajar ya anak-anak, dan jangan lelah